Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Melawan saat akan ditangkap, pelaku perampokan sadis yang menewaskan pasutri di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, ditembak mati. Pembangunan jalan antar desa di Ogan Ilir yang menghabiskan dana 96 miliar kini kondisinya memprihatinkan. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir tetapkan 3 tersangka atas kasus korupsi dana hibah Bawaslu Ogan Ilir tahun 2019-2020. Kita ke informasi pertama. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir membongkar paksa jalan yang ditutup warga di kawasan lahan hutan di Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tindakan ini dilakukan karena penutupan jalan telah mengganggu ketertiban umum. Garis miring 2002 tentang pembentukan tim penertiban dan pembongkaran bangunan pagar. Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir membongkar paksa penutupan jalan di kawasan lahan hutan Kota Kayu Agung. Satu persatu pagar penutup berbahan seng dan kayu ini dilepaskan petugas. Saat dilakukan pembongkaran, tidak satupun dari ahli waris berada di lokasi. Pembongkaran jalan ini dilakukan karena telah mengganggu ketertiban umum. Apalagi penutupan jalan ini telah mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa yang sekolah di SMK Negeri 3 Kayu Agung. Menurut Kasatpol PP Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedikitnya ada 3 titik akses jalan di kawasan ini yang telah ditutup warga. Berapa titik Pak yang dibongkar? Berapa titik hari ini? 3 titik. Ini khusus jalan poros, ini jalan aspal. Itu masih ada pagar di sana tuh, itu masih jalan jalan lorong. Ya. Jadi sasaran kita hari ini adalah jalan akses menuju sekolah dan warga di belakang sana. Untuk pihak ini Pak, yang 3 titik yang berkonflik Pak, yang tidak hadir hari ini, hadir. Oh, yang berkonflik itu kami tidak mengurusi hal itu, ya. Karena itu mungkin masalah aset, kami tidak terlibat di situ. Penutupan jalan ini dilakukan oleh sejumlah warga yang mengaku ahli waris dari Haji Jalil pada awal bulan Agustus 2022 lalu. Mereka mengklaim lahan seluas 7 hektar di kawasan ini adalah milik orang tua mereka yang belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penutupan jalan menuai protes dari warga karena berimbas terhadap aktivitas mereka sehari-hari. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diduga berebut lahan parkir, sekelompok orang menyerang 3 juru parkir di wilayah Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Akibat peristiwa ini, 1 orang mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian punggung. Rabu siang, sekelompok orang yang diduga sebagai preman mendatangi salah satu area parkir di kawasan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Mereka menyerang secara brutal 3 juru parkir yang berada di lokasi dengan senjata tajam. Ketiga juru parkir sempat melarikan diri, namun 1 dari 3 juru parkir mengalami luka di bagian punggung karena terkena senjata tajam. Diduga penyerangan ini dipicu masalah surat keterangan pengelolaan lahan parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yang belum berakhir masa berlakunya. Motifnya yaitu terjadi kesalahan atau tumpang tindihnya suatu SK, hingga SK yang lama semestinya masih tetap berjalan ditindih lagi oleh SK yang baru, hingga kedua juru parkir yang ada di Banyuasin ini bertikai. Keluarga korban yang tidak terima akhirnya melaporkan kasus ini ke Polsek Talang Kelapa. Keluarga korban berharap polisi dapat segera memproses laporannya dan menangkap para pelaku. Sedangkan hingga saat ini pihak kepolisian belum bersedia diwawancara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin.
Sempat buron, otak pelaku perampokan sadis yang menewaskan korban sepasang suami istri akhirnya ditembak mati. Petugas kepolisian terpaksa menembak pelaku karena melawan dengan senjata api rakitan. Tim gabungan Opsnal Satreskrim dan Satpol Airut Polres Banyuasin terpaksa menembak mati buronan kasus pencurian dengan kekerasan bernama Kevin alias Penny. Pelaku saat hendak ditangkap berusaha melawan petugas dengan senjata api rakitan. Jenazah pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Petugas kepolisian juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan dengan 4 butir peluru. Sementara 2 butir peluru lainnya sudah diletuskan saat melawan polisi. Pada saat penangkapan, yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan menodongkan senjata api dan menembakkan ke arah para petugas, sehingga kita lakukan tindakan tegas. Sebelumnya tim gabungan Polres Banyuasin dan Subdit 3 Jataras Polda Sumatera Selatan menangkap 4 tersangka lain, yakni Kailani, Yuda Bayu, Renaldo, Emrisco, Ardaya, yang saat ini telah menjalani proses hukum di Polda Sumatera Selatan. Baru saja melakukan penangkapan terhadap salah satu DPO kasus 365 yang menyebabkan kematian dari korban atas nama Sunardi, Bapak Sunardi almarhum dan Ibu Sri Narti almarhumah, yang terjadi pada tanggal 12 Oktober lalu, yang mana sebelumnya sudah kami amankan 4 dari 5 pelaku, dan yang terakhir ini kita amankan di Dusun Sungai Keladi, Desa Rimau Sungsang, Kecamatan Sungsang. Kelima tersangka terlibat kasus pencurian dengan kekerasan yang menewaskan sepasang suami istri di rumahnya Desa Nunggal, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Tak hanya menghabisi nyawa korban, kelima tersangka juga membawa kabur barang berharga milik korban. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Tidak terima sang istri dihina dengan kata-kata kasar, seorang pria berinisial G di Kota Palembang menampar sopir pick-up. Pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Polsek Kemuning. Seorang pria berinisial G menampar sopir pick-up toko bangunan di sebuah jalan di Kota Palembang. Penyebab penamparan ini lantaran sopir pick-up bernama Rianto menghina istri G dengan kata-kata kasar. Hal itu membuat G kesal sehingga ia turun memarahi sopir pick-up dan menampar pipi sebelah kiri sopir tersebut. Karena tidak terima ditampar oleh G, Rianto akhirnya memviralkan video penamparan dan melaporkan kasus ini kepada petugas kepolisian. Kejadian itu terjadi karena terlapor emosi sesaat mendengarkan istrinya dikata-katai oleh sopir tersebut, oleh korban gitu. Jadi pemicunya tuh diduga istri terlapor ya? Iya, istri terlapor masuk ke dalam mobil karena mungkin lapor sama suaminya, saya diomongin begini, akhirnya suaminya keluar emosi dan melakukan perbuatan itu. Pada Rabu kemarin 2 November, G menyerahkan diri ke Polsek Kemuning setelah pulang dari luar kota. G kemudian menjalani pemeriksaan di ruang penyidik dan mengakui perbuatannya. Lulus baik, viral ke kau kaget katanya. Tunjuklah HP ini ke kawannya. Oh, jadi korban ngasihin HP itu kawannya merekam Bapak? Iya, sebelum merekam itu. Tapi benar pada saat itu Bapak ada nampar memang? Ada nampuk sebelah kanan. Sebelah kiri Pak ya? Ya, sebelah kiri. Ya, maksud aku kan. Belakangan diketahui G merupakan warga Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Pihak kepolisian saat ini sedang menunggu hasil visum dari rumah sakit. Jika terbukti bersalah, G akan dikenakan pasal 352 tentang penganiayaan ringan. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Jalan provinsi yang menghubungkan Desa Babatan Saudagar dengan Desa Serijabo, Kabupaten Ogan Ilir, kondisinya kini rusak parah. Bahkan di saat hujan, jalan digenangi air sehingga sulit dilintasi kendaraan. Padahal pembangunan jalan yang dibangun pada tahun 2019 lalu ini menelan biaya sebesar 96 miliar rupiah.
Beginilah kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan dengan Desa Serijabu, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Jalan sepanjang 20 km ini kondisinya rusak parah, penuh dengan lubang berukuran besar. Ironisnya di saat hujan turun, jalan digenangi air sehingga menyerupai kubangan. Rusaknya jalan ini tentu mengganggu aktivitas warga. Jarak tempuh warga pun menuju kota Palembang dan ibu kota kabupaten menjadi lebih lama. Barusan tahun ini rusak, nah tahun tempo hari tadi renovasi ya. Ya, karena jalan yang bukan kalau lembut, kalau dia hujan benar gancur, nah itu jalan ini. Ini banyak Bu, jalan panjang Bu ya? Panjang rusaknya dari belakang kami ini ke depan rusak. Nah, dari depan itu sudah direnovasi sudah kemarin ya. Kalau jalan ini hujan lebih parah Bu ya? Lebih parah. Susah lewat Bu? Susah. Mobil yang sebelah sini kalau lewatnya. Rusaknya jalan yang dibangun pada tahun 2019 ini disesalkan oleh Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapeksindo Kabupaten Ogan Ilir. Sebab jalan ini telah menelan biaya APBD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2020 sebesar 96 miliar rupiah. Proyek tersebut sangat bermasalah. Pengerjaan yang dikerjakan asal jadi, sehingga azas manfaatnya untuk masyarakat tidak dirasakan. Dengan anggaran 96 miliar tersebut, mestinya pengerjaan itu lebih bagus dan lebih mulus untuk masyarakat lebih menikmatinya lagi. Gapeksindo Kabupaten Ogan Ilir menduga telah terjadi penyimpangan dalam pengerjaan proyek jalan provinsi ini. Para penegak hukum diminta untuk segera mengusut proyek ini dan memeriksa 3 kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Pasalnya rusaknya jalan ini telah membuat roda perekonomian warga menjadi terganggu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.